politisi Partai Nasdem, Taufik Basari. Ya, gimana Bang? Apa setuju dengan pendapat dia itu? Setuju 100% Bang. Kompak memang kita. Jadi memang gini, jadi kita sudah sepakat bertiga bahwa kita serahkan kepada Mas Anies untuk menentukan cawapresnya. Ya. Nah ini ada simbol-simbol juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat ya bahwa ya kita ini harus memberikan penghormatan, harus mendudukan capres kita pun juga sebagai pihak yang dia tidak semata-mata selalu di bawah kendalinya partai ya. Karena nanti kalau memimpin ya kita tetap bersama-sama, tapi kan kita juga tetap harus menempatkan presiden ini sebagai pihak yang dia mandiri ya, bisa punya kewenangan-kewenangan tertentu. Nah oleh karena itulah maka ketika kita sepakat untuk memberikan kewenangan itu kepada Mas Anies, ya ini juga sebagai pembelajaran politik. Jangan sampai kemudian presiden bahkan dari masih calon saja sudah dikatakan ya ini petugasnya partai yang nanti semuanya harus dikendalikan oleh partai. Kan presiden ini punya rakyat bersama, ketika dia sudah menjadi presiden, maka dia punyanya seluruh rakyat Indonesia. Nah ini simbol saja Bang, ya karena kita kan tagline-nya perubahan. Ya kalau misalnya selama ini presiden selalu ditempatkan sebagai orang yang bisa dikendalikan, nah kita ingin juga merubah wajah politik kita. Presiden itu adalah orang yang harus kita hormati. Nah itu satu poin. Yang berikutnya juga kita semakin kompak justru ketika jalan yang kita hadapi jalan yang terjal. Kadang-kadang kan begitu, kalau misalnya jalannya terjal dan mendaki justru semakin kuat, semakin solid, semakin kompak. Nah ini sudah kita tunjukkan. Memang kita rasakan betul ya, ya ada yang bisa kita sampaikan ke publik apa yang mungkin kita alami sebagai hambatan-hambatan. Tapi ada yang menurut kita tidak perlulah, biar itu menjadi pengetahuan dari kita tidak ingin cengeng ya. Ya kita hadapi saja berbagai hambatan-hambatan itu. Yang paling penting adalah ya mudah-mudahan itu semakin memperkuat kita. Jadi kalau Mas Sujiwo Tejo tadi mengatakan apakah penjegalan itu hoax, ya khusus dari Partai Nasdem kita merasakan sendiri. Tadi sudah di-mention sedikit oleh Mas Zaky ya, bahwa ketika kita berkeliling nih bersama Mas Anies ke berbagai daerah, ya selalu saja ada, ya sudah ada di media lah, ada yang meneror, ada yang merusak atribut ya, dan sebagainya. Yang kita ya sudahlah kita hadapi saja. Ya kita anggap itu ya sebagai bagian dari resiko yang kita harus hadapi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya sebenarnya kita juga berharap kita ingin ada satu politik yang gembira sebenarnya. Jadi kita berpolitik itu harus gembira lah. Jangan kemudian menimbulkan satu ketakutan yang membuat ada pihak lain yang merasa tidak nyaman. Nah ini kan penguasa yang harusnya bisa menciptakan itu. Kita berharap sekali bahwa penguasa ini bisa menyongsong pemilu 2024 dengan satu semangat untuk membuat politik kita yang gembira, yang posisinya itu tidak kemudian harus memilih dalam posisi ini kemudian mendorong dan yang lain ditekan gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Ya, ini juga bagian dari etika berpolitik. Ketika kekuasaan itu bisa melakukan macam-macam ya semestinya juga kekuasaan itu juga mampu untuk menjaga jarak yang sama terhadap para pihak yang mungkin akan berkompetisi di 2024. Presiden udah bilang saya nggak netral, saya ke cawe-cawe itu dan akan terus cawe-cawe. Nah itulah Bang, ya kita berharap sebenarnya ya mudah-mudahan kalau kita berpikir secara positif mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa cawe-cawenya ini adalah untuk kepentingan bangsa bukan untuk politik praktis. Itu pikiran positif kita lah, kita harus dorong ketika memang sudah dikatakan cawe-cawe mudah-mudahan cawe-cawenya ke situ tidak ke arah yang lain. Karena kalau ke arah yang lain, kalau ke arah sampai masuk kepada mengatur siapa yang harus maju, calon nanti misalnya harus dua misalnya, ini kan misalnya hanya harus dua pasangan saja dan pasangan itu harus orang-orang tertentu misalnya. Nah itu kan ya secara
secara nilai, secara value, secara virtue, kita ini punya politik kok begini amat gitu loh Bang. Kita harus pegang itu, nilai itu, virtue itu. Jangan sampai kemudian dunia politik kita akhirnya dan demokrasi ya bisa menurun ya karena nilai-nilai dan virtue itu tidak dijalan dalam praktik politik. Karena itu saya tetap berharap ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa memang cawe-cawenya ke arah memang ingin menjaga kemajuan bangsa. Tapi tadi harapannya itu harapan Bang. enggak pemilu riang gembira. Yang diinginkan kan. Pemilu yang Riang gembira. riang gembira. Ya betul. Lah sekarang harapan itu tercapai nggak? Yang namanya harapan kan bisa tercapai bisa tidak Bang. Ya tapi kita tetap harus menaruh harapan setinggi langit ya untuk kemudian kita kejar itu. Ya oleh karena itulah maka biarlah harapan ini akan terus kita pasang gitu ya sebagai juga semangat kita untuk mengajar ke arah sana supaya politik kita bisa menjadi politik yang benar-benar berkualitas, bukan politik yang akhirnya dapat menurunkan nilai demokrasi kita. Baik. Tapi apakah Nasdem mengalami goncangan juga enggak setelah mencalonkan Anies? Begini, memang Nasdem banyak mengalami begitu kita mencalonkan Mas Anies ya memang banyak hal-hal yang kemudian kita harus hadapi ya. Ada perubahan-perubahan kondisi situasi yang kita harus hadapi ya. Ada beberapa media yang bahkan sudah menurunkan tulisan soal itu ya. Saya tidak menyatakan bahwa 100% itu tulisan di media itu benar yang terkait dengan bahwa Nasdem digonjang-ganjing, kemudian ada misalnya ya bisnisnya Pak Surya, kemudian ada yang ingin menggoyang dan seterusnya. Nah itu di media-media sudah ada, tapi saya tidak ingin masuk ke sana untuk memberikan apakah itu benar atau tidak, ya silahkan dibaca saja. Tapi yang jelas ya bahwa setelah kita mendeklarasikan Mas Anies, ya memang tantangannya besar. Tapi kita sekali lagi nggak mau cengeng Bang. Sudah nggak apa-apa kita hadapi ya. Yang penting Pak Surya sudah menunjukkan sikap yang bermental baja gitu ya. Kalau memang ini benar, kita benar ya. Kalau kita sudah menyatakan dukungan, kita akan totalitas dan itu sudah ditunjukkan. Kita 2 kali ikut pemilu Bang. Kalau yang lain ini kan pemilu partai yang senior nih. Sudah beberapa kali ikut pemilu, sudah beberapa kali ikut pilpres. Nasdem ini baru 2 kali ikut pilpres. Alhamdulillah kalau tadi dua-duanya kita menang ya. Dan dua-duanya juga kita tunjukkan betul, begitu kita dukung totalitas yang kita berikan. Semuanya, segala energi, pikiran, apa yang kita miliki, kita berikan untuk perjuangan itu. Sama juga, kita akan lanjutkan itu, mudah-mudahan jadi hat-trick Bang. 3 kali ikut pilpres, 3 kali kita menang. Mas Taufik, saya mau nanya. Jadi deklarasinya Anies Baswedan itu saya ingat betul deket-deket peristiwa Stadion Kanjuruhan. Itu nggak sampai 1 hari 2 hari Kanjuruhan stadion pecah, yang gas air mata yang melibatkan bunuh itu. Saya terus sangat tidak etis ketika Indonesia sedang berduka, terus mendeklarasikan presiden. Ini pikiran norak saya. Terus akhirnya saya dapat rumors, kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan. Waktu itu saya berpikir apa karena Pak Surya Paloh seneng hal-hal gaib juga. Dan sudah menentukan harinya harus itu kalau nggak salah 2 hari Kanjuruhan masih pecah itu. Negeri berkabung terus deklarasi atau Pak Surya Paloh percaya wangsit itu atau bener nggak rumors yang beredar kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan Anies sudah diambil KPK, betul nggak? Pertanyaan tajam nih Mas Tejo. Jadi memang ketika kita mendeklarasikan itu memang waktunya tidak berjauhan dengan peristiwa Kanjuruhan, tapi tidak ada hubungannya. Tapi waktu kita mendeklarasikan tersebut, kita di awal sudah menyampaikan duka cita yang mendalam. Ya kita sadar betul ini mungkin
momennya sangat berdekatan dengan peristiwa tersebut, ya tapi kita tunjukkan simpati kita terhadap Kanjuruhan. Nah, namanya momentum yaitu kadang-kadang sulit kita prediksi ya. Kadang-kadang mungkin kita rencanakan di waktu tertentu, kemudian karena ada situasi tertentu akhirnya berubah. Sama juga nih soal cawapres ini juga. Bisa saja kita mungkin sudah tentukan waktunya tertentu, tapi kita berhitung situasi ternyata harus. Jadi jawaban saya batasi sampai situ Mas Tejo. Ya, bahwa memang mungkin saja kita punya rencana waktu tertentu, bisa berubah karena ada situasi yang mengharuskan kita mengambil momentum di waktu tertentu yang tidak bisa kita hindari, bahwa saat itulah yang paling terbaik untuk kita sampaikan. Sama juga cawapres Bang Karni. Jadi ya kita tentu, kita bertiga berharap ya ada waktu yang sudah kita fixkan bersama-sama. Ya tapi kan yang namanya politik itu sangat dinamis. Ya pasti semua juga saling intip nih. Ini nanti Mas Ganjar kemana? Bu Mega akan menentukan siapa? Kalau tadi kan Bang Dahlan begitu. Bu Mega akan menentukan siapa? PAN akan masuk kemana? Gerindra nanti akan bersama dengan partai mana dengan cawapres siapa untuk Prabowo. Sama-sama pasti juga teman-teman yang lain juga akan melihat ini nanti Mas Anies akan memilih siapa. Kalau kita tadi bahasanya clear, Mas Anies akan memilih siapa. Mas Anies kapan akan menentukan momentum yang tepat untuk mengumumkan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita sudah kasih bola ke Mas Anies. Kalau kita ditanya kapan, saya lebih senang untuk mengatakan oh bolanya sudah di Mas Anies. Kita sudah berikan kepada Mas Anies, nanti beliaulah yang akan menentukan kapan akan menyampaikan, siapa yang akan disebutkan namanya. Jadi lebih ya setara lah kita berikan penghormatan itu kepada Mas Anies. Bang Karni, boleh nggak nanya? Jadi pertanyaannya begini, waktu Pilgub dulu, ini kan Nasdem nggak mendukung Anies nih. Dan kencang sekali kan pertarungan Pilgub DKI waktu itu. Nah pertanyaan saya, mengapa tiba-tiba pada Pilpres sekarang ini malah Nasdem seakan-akan ini pembela utamanya gitu di depan gitu. Dulu berarti kan Anies dianggap salah, makanya nggak didukung. Oh sekarang malah jadi yang paling benar semua gitu. Jadi didukung gitu. Karena kami dulu mendukung Anies ini di Pilgub. Bisa dicatat itu. Kami sangat mendukung waktu itu. Dan kami bersama dengan beliau itu. Ya, tahulah kami susah payahnya berjuang dengan Pak Anies itu. Makanya saya tanya dulu nih, kira-kira apa yang menarik sehingga misalnya bisa mendukung Pak Anies. Jangan-jangan PAN bisa gabung ke sana gitu loh, Bang Karni. Mana tahu, kan masih terbuka peluang untuk ke sana gitu. Iya, kita dengar dulu. Tapi yang benarnya loh ya, jangan kita kan juga orang politisi semua yang ngerti apa jawaban ini benar apa enggaknya gitu. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa juga. Nggak, jawabannya saya mengutip dari Pak Surya, why not the best? Nah, di saat ini ya Pak Surya bilang begitu, why not the best? Jadi saat ini ya di antara yang terbaik-terbaik, kita pun juga tidak mengatakan bahwa calon lain buruk. Di antara calon-calon yang terbaik ini bagi Nasdem yang terbaik adalah Mas Anies, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika kita bicara soal Pilgub, dulu sebelum Mas Anies menyatakan diri untuk menjadi calon gubernur, ya kita sudah memberikan dukungan kepada Ahok. Ya pada saat itu bahkan Ahok masih ingin menjadi calon independen. Kita dukung sebagai calon independen. Ini juga sebagai pembelajaran juga bahwa ya Kenapa tidak calon independen maju, kalau dia bagus kita dukung. Saat itu Mas Anies sama sekali ya, saat itu Mas Anies belum muncul keinginan untuk maju bahkan. Jadi setelah kita berikan dukungan kepada Pak Ahok, barulah kemudian Mas Anies didukung untuk maju calon gubernur. Nah tapi Nasdem sekali lagi kita ingin juga tunjukkan kepada publik, kalau kita udah dukung ya sudah kita konsisten di situ. Kita nggak bakal geser-geser. Ya, apapun ya kita akan berjuang betul. Meskipun juga waktu Pilgub pun juga tantangan ke Nasdem juga berat, dituduh macam-macam lah, macam-macam lah. Dan akhirnya kita memilih Mas Anies pun sekarang sebagai calon presiden
kembali lagi terpaan datang nggak jadi masalah. Yang penting ya itulah pelajaran ketika kita berpolitik kita harus hadapi semuanya. Jadi Bang Karni, Pilgub DKI itu orang masih merasakan sekarang bagaimana pembelahan masyarakat itu. Dan termasuk Nasdem ini ikut membelah sebetulnya. Karena enggak, karena Justru dukungan politiknya itu membelah loh. Jadi kan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Itu namanya ikut membelah. Itu harus saya katakan enggak. Justru Nasdem berkali-kali ya mengajak publik untuk kita berpolitik jangan dengan pembelahan seperti ini. Itu posisi Nasdem dari dulu sampai sekarang jadi tidak pernah berubah. Mbak, Gak ada satupun kalimat faktanya kata itu ada. Jadi maksud saya begini. dukungan terhadap politik pembelahan dari Nasdem. Bisa dicek, bisa cari buktinya. Nggak mungkin akan temukan itu. Jadi Kita maksud saya konsisten begini. terhadap itu. Yang perlu diklarifikasi di sini ini adalah tadi kalau dulu itu kan Nasdem tidak sama sekali. Itu sebetulnya pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan the best ya yang lain juga the best. Jangan dikira misalnya Prabowo nggak merasa the best juga merekanya atau Gerindranya maksud saya mengatakan dia nggak the best. Pasti. Dan Gerindra ini punya pengalaman juga mendukung Anies ini. Kami punya pengalaman sama. Gitu loh. Dan kalau kita mau bongkar lagi nanti alasan Gerindra, alasan kami semua kan nggak etis juga. Jadi ini semua maksud saya ini perlu untuk karena dari tadi kan dipuji terus nih. Enggak, dari tadi dipuji terus soalnya kan Enggak, tentu lebih baik kasih tahu aja. ada, Lebih baik kasih tahu aja pengalaman dulu Ya gitu. ada lah. Biar Ada lah pengalaman kita, untuk kita mendukung pasti akan habis-habisan dan memuji seterusnya. calon kita masing-masing. Tapi kenapa kemudian ketika Nasdem memuji Mas Anies, kenapa menjadi masalah itu? Kita juga Enggak pernah masalah. akan masalah ketika Enggak wajar begini loh. Habib memuji Begini Pak Taufik. Prabowo, Mas Anda Andri- kalau Bang sudah Andreas mencapreskan memuji orang, Ganjar. Anda kalau mencapreskan orang lalu Anda muji itu wajar. Ya betul. Malah nggak mungkin lah Anda mengatakan itu nggak baik. Jawaban Ya. itu justru tidak tepat maksud saya dengan pertanyaan saya. Dulu kan Anda nggak suka, kalau sekarang Gini, suka. Itu loh pertanyaan. Dulu dia nggak suka. Ah. Sekarang Bukan. dia suka. Ya itu maksud saya pertanyaan itu. Dia sekarang Jawabannya suka. Satu kalimat aja kok. Manusia memang biasa berubah. Iya, nah yang berubah ini jadi problem. Maksud saya supaya masyarakat lebih cerdas melihat perubahan ini. Ya, tadi saya- Yang dimaksud perubahan itu apa? Jangan-jangan koalisi perubahannya itu tadi pilihan aja Tadi gitu loh. ya tadi saya sudah jelaskan. Itu kan soal Enggak, waktu tadi. saya kira- Jadi kita lebih dahulu mendukung Ahok, bahkan sebelum PDI Perjuangan memberikan dukungan, waktu masih calon independen kita sudah dukung. Sehingga ketika kita sudah dukung, masa kita harus mendukung yang lain? Kita tahu Mas Anies itu oke, tapi kan kita sudah mendukung Ahok. Kenapa kemudian harus berubah? Jadi ini soal waktu saya dan itu clear kok bisa dicek dari runtutan waktu. Saya kira cukup. Hanya pertanyaan terakhir dari Ya, saya. Bang. Kok saya dengar-dengar yang nggak setuju AE jadi wakilnya Anies, itu Nasdem sendiri. Enggak, Nasdem sama tadi yang seperti kita katakan. Nasdem serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kalau Mas Anies pilihnya AHY, kita oke. Mas Anies pilih yang lain, kita oke juga. Karena itulah maka yang paling penting ini soal nilai lagi, Bang. Kita sudah sepakat kok, serahkan kepada Mas Anies. Ya, apapun nanti yang akan ditentukan oleh Mas Anies, kita pasti akan dukung itu semua, Bang. Gitu, Bang. Baik. Oh, mau ngomong. Silakan. Ya oke, saya tambahkan sedikit, Bang. Jadi begini. Harapannya memang seperti yang tadi Mas Tejo bilang bahwa cawe-cawenya itu untuk bangsa. Tapi kalau kemudian cawe-cawenya terkait dengan pemilu, ketika kita nanti masuk pemilu, itu semua kita jadi partisan nih. Kan? Kita akan dalam posisi yang masing-masing. Setiap partai politik dia mandiri, bisa menentukan akan memilih siapa, bisa menentukan arahnya kemana. Nah inilah bagian dari menjaga agar semua partai politik itu punya kemandirian dan itu harus dihormati. Nah oleh karena itulah maka mudah-mudahan, sekali lagi saya berpikir positif, mudah-mudahan cawe-cawenya bukan terkait dengan pemilu. Bukan terkait dengan bagaimana mengatur partai-partai politik. Ya. Kalau itu Nah, bukan itu- cawe-cawe namanya. Itu namanya intervensi, Mas. Makanya kan begitu. Makanya kekhawatirannya kan ke sana. Tapi sekali lagi kalau saya tetap berharap mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa cawe-cawenya bukan dalam rangka pemilu. Nah kalau dalam rangka pemilu ya itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan tidak dalam rangka pemilu itu saja. Oke.